Shalom. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Ya, sebagian dari kita sudah kenal dengan kami. Kami adalah kebetulan besan dari Bapak Pendeta Onesimus. Kami kemarin baru tiba dari Jayapura dan suatu kehormatan Bapak besan, kami boleh berkenan untuk berbagi firman Tuhan pada jemaat di tempat ini. Terima kasih, puji Tuhan. Kedatangan kami kali ini berbeda suasananya, Bapak. Kalau beberapa waktu yang lalu kami datang, ada besan. Kali ini kami datang, besan perempuan sudah dipanggil Tuhan. Dan bulan 9 lalu kami tidak bisa hadir. Jadi kemarin itu kami tiba dari bandara, setelah makan dulu lalu kami ziarah ke makam beliau. Kami percaya beliau sudah tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami juga senang bahwa besan laki-laki kami juga sabar, teguh. Kami lihat sehat. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit emosi. Ya. Adapun tema yang diberikan oleh Bapak Pendeta Onesimus kepada kami adalah pembangunan yang bertumbuh menuju kedewasaan. Tadi lagu kita barusan ini sangat cocok sekali ya. Seperti pejunan yang kita ini tanah liatnya. Kita tahu bagaimana suatu bejana itu dibentuk. Pertama kali belum tentu bentuknya sempurna. Lalu diremek lagi. Tanah liatnya dibentuk lagi. Diputar lagi. Dibuat sedemikian rupa. Nanti ada salah sedikit, agak miring. Diulang lagi. Itulah sebenarnya yang kita alami Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Baik. Kita tahu bahwa dalam setiap pembangunan fisik, misalnya kita bangun rumah, pasti tidak pernah ada selesai dalam satu malam. Semuanya berproses. Yang dibangun pertama-tama adalah pondasi. Baru naik selangkah, dia bangun dinding, disusun batu bata menjadi dinding, dan seterusnya atap, dan seterusnya, kemudian lantai, dan seterusnya sampai finishing. Selesailah bangunan itu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Di sini kita bicara bukan soal pembangunan fisik gedung, tapi adalah bangunan rohani dari kita. Dan kita harus lihat bagaimana sebelum dan sesudah. Seperti sering kita lihat di medsos, before and after, kan suka begitu. Sebelum dirias, ini before. Setelah dirias, di make up, after ya. Kita juga seperti itu. Sebelum kita sampai kepada Efesus 2 ayat 19-22, ini kesimpulan sebenarnya. Tapi saya mau kita ajak baca firman Tuhan dari ayat 11-nya. Supaya kita lihat before-nya bagaimana, after-nya bagaimana, sebelumnya memangnya bagaimana kita ini, dan sesudahnya bagaimana. Kita lihat Efesus 2 ayat 11 kita mulai ya. Nanti kita akan sampai juga ke ayat 19-22 yang menjadi tema di pagi hari ini. Judul perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Kita baca bergantian Bapak Ibu, saya ayat 11, nanti Bapak Ibu ayat
12 demikian seterusnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tidak termasuk pada dan tidak mendapat bagian dalam keluarga yang dijadikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah salib dengan menyiapkan persetujuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, ini ayat 19 dan seterusnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat di dalam Roh. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Baik Bapak Ibu. Jadi dari bacaan ini kita sudah tahu jelas sesuai dengan judul khotbah tema, yaitu pembangunan yang bertumbuh menuju kedewasaan. Ayat 11 tadi sampai ayat 18 itu diceritakan bagaimana kita sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Karena ini masih ada koneksinya dengan Jumat Agung baru kita rayakan tanggal 3. Kita jelas baca tadi di ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, pakai tanda kutip, jauh. Ini bukan jauh secara jarak sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini jauh secara rohani. Sudah menjadi dekat. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh darah Kristus. Itu yang baru kita rayakan kemarin Jumat Agung. Pada peristiwa penyaliban Yesus, darah Yesus tertumpah. Oleh darah itulah kita yang tadi jauh, sekarang menjadi dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bangunan rohani yang sedang bertumbuh menuju kepada kedewasaan itu terus kita jalani. Hari lepas hari. Kita berproses. Seperti tadi saya katakan dalam proses membangun, kita berproses. Seperti membangun rumah dan gedung lainnya, semuanya berproses. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Kita lihat dari ayat 19 nanti. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hidup kita ini sedang dibangun. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Belum selesai. Masih berlanjut terus. Nanti kita lihat. Lalu sampai kapan nih endingnya kan begitu nih. Kalau rumah kan ada endingnya selesai. Udah finishing. Ditempati dong. Nah kalau kita bagaimana dong Pak? Apa begini terus. Nanti tadi ayat 19 sampai 22 sudah jelas. Endingnya di mana kita berada. Baik kita lihat ayat 19. Dikatakan di sini. Kamu bukan lagi orang asing, melainkan anggota keluarga Allah.
Bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tapi keluarga Allah. Bapak Ibu, saya garis bawahi sini keluarga Allah. Jadi pada prinsipnya Tuhan kita itu adalah menganut prinsip kekeluargaan. Itu terlihat waktu penciptaan Adam. Adam diciptakan, lalu diciptakan kemudian Hawa, perempuan. Lalu berfirmanlah Tuhan, beranak, itu kan keluarga. Lalu Yesus memulai pelayanannya, dimulai dengan mukjizat air menjadi anggur. Di mana Bapak Ibu? Pada pesta, itu kan keluarga. Jadi dalam hal ini Tuhan mau mengasih gambaran. Dulu sebelum kita kenal Yesus, sebelum Yesus tersalib di atas kayu salib, kita ini orang jauh, orang asing, pendatang. Yang ada di mata Tuhan itu orang Israel. Makanya tadi di ayat 11, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Tapi setelah kematian Yesus, kemudian ini menyebar kemana-mana. Kita yang dulu jauh, kita yang dulu orang asing, kita dulu orang pendatang, kemudian masuk menjadi keluarga Allah. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan tadi ayat 19. Dan juga kita adalah sewarga dengan orang-orang kudus. Karena kita telah dikuduskan oleh kematian dari Yesus. Sehingga kita tidak ada lagi jarak. Kita sudah dekat, bukan orang luar. Contohnya Bapak Ibu kira-kira seperti ini. Seorang anak jalanan katakanlah seperti itu. Yang setiap hari ada di lampu merah, minta-minta jadi gembel. Tidak jelas tidurnya di mana. Kadang di emper-emperan toko. Makan tidak makan. Hujan, kehujanan. Tidak ada tempat perteduhan. Lalu tiba-tiba ada seorang kaya yang baik hati. Mengadopsi dia menjadi keluarga. Kira-kira Bapak Ibu di bayangan Bapak Ibu sekarang itu. Anak itu berubah status tidak? Berubah status. Sekarang dia hidup sudah jelas. Hidup di tengah-tengah keluarga orang kaya yang sudah mengangkat dia menjadi anggota keluarganya. Hidupnya sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu dia tuh orang asing. Gak ada hubungan keluarga dengan keluarga ini. Dia anak-anak yang gembel di luar. Yang mungkin main kerincing-kerincing di jalan untuk mengharapkan uang sedikit. Tapi kemudian statusnya jadi berubah. Makannya sudah jelas, pakaiannya sudah jelas, tidurnya di mana sudah jelas. Statusnya berubah. Itu yang ingin digambarkan kepada kita Bapak Ibu. Status kita sudah jelas. Menurut bacaan firman Tuhan kita ini tadi. Sangat jelas. Oleh karena itu, pada waktu kita berproses, mungkin ada yang merasa, ikut Tuhan ini percuma. Begitu-begitu aja juga. Malah tetangga saya nggak pernah ke gereja juga. Doanya cuma doa makan. Itu pun kadang nggak doa waktu makan. Saya ini udah ikut acara KKR di mana saya datang. Di gereja saya sebagai pengerja, saya sebagai WL, saya pemain musik dan lain sebagainya. Hidup saya begitu-begitu saja. Langsung kita mulai, Tuhan tidak adil. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa kehidupan kita ini berproses. Jangan gara-gara ada seperti itu tadi, lalu kita menganggap, sudahlah, nggak usah datang ke gereja. Percuma ke gereja. Nggak ke gereja pun hidup kita juga susah. Ke gereja, hidup kita ya susah juga. Jadi apa bedanya kita ke gereja dengan orang yang tidak ke gereja? Akhirnya kita ngambil keputusan sendiri. Yang jelas-jelas bertentangan dengan ayat daripada firman Tuhan ini. Di dalam perjanjian baru sangat jelas bagaimana hubungan Tuhan dengan kita. Kita itu sebagai anak ya Bapak Ibu ya.
Kita semua tahu, kita ini sebagai anak. Jadi umpama seperti, katakanlah anak kecil tadi, cucu kami Elion. Waktu pertama-tama dia belajar makan sendiri, mungkin Bapak Ibu semua pernah mengalami di rumah. Pasti anak-anak itu kalau makan semuanya belepotan ya. Kemudian belepotan makanan, bajunya semua, ya lantai semua, dia wah suka-suka. Kira-kira ada nggak di antara orang tua yang bentak-bentak anak itu? Kamu nih makan berantakan, kotor lantai, bajumu baru diganti, udah begini itu. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Semuanya ngasih semangat. Kira-kira Bapak Ibu siap dia bentuk, ya udah. Siap, ikhlas, enak tidak enak, suka tidak suka, ya memang harus begitu. Berarti kalau kita mulai hitung untung rugi, kadang-kadang ini kan mulai nih hitung-hitungan nih, untung rugi, ngapain ke gereja, ngasih persembahan, minta persepuluhan lagi, udah jauh, ongkos lagi, ngapain. Gak usah lah, itu teman itu gak usah ngapa-ngapain di kantor bagus, naik jabatan, kemarin dia beli mobil baru, enak hidupnya, kita. Akhirnya mulai kita anggap ikut Tuhan tuh kayak hitung-hitungan untung rugi. Jangan ya Bapak Ibu ya, kita belajar. Jadi apapun itu, kita percaya saja. Fokus kita, batu penjuru kita adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu itu gak usah kita iri sama orang. Kalau kita dibenci atau diejek, dibully, katakanlah begitu. Tuhan Yesus yang jelas-jelas Tuhan saja juga dibully sama orang Farisi, ahli Taurat, betul tidak? Wah, apalagi kita. Yesus saja mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Kita pun pasti juga mengalami hal yang gak enak dalam hidup kita karena kita anak Tuhan. Sekarang ya sudah kita tahu bagaimana saudara-saudara kita kaum Kedar sudah kalau di kantor itu pasti ada diskriminasi ya. Pastilah. Dulu aja zaman saya masih kerja, masih tahun 2006 ke bawah, itu jelas ada diskriminasi. Apalagi sekarang sudah makin merajalela, sudah makin jelas, pasti akan ada diskriminasi. Ya udah jalan saja Bapak Ibu. Ya, kita tidak usah pikirkan itu. Kita jalani apa yang harus kita jalani. Jadi tadi dibilang batu penjuru. Ini sama dengan dalam Mazmur 118 ayat 22. Saya baca. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Tadi di ayat 20 Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dari sejak perjanjian lama. Itu sudah jelas cerita batu penjuru ini. Jadi kita nggak bisa macam-macam. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi selalu, kemanapun, apapun, kapanpun, fokus kita, pusat hidup kita, penentu arah kita, cuman Yesus Kristus Bapak Ibu. Kalau tidak, kita nggak kuat. Kalau tidak, kita gampang goyah. Jadinya, kata orang, ikut arus. Orang arus barat, kita ikut barat. Nanti ada orang arusnya ke timur, kita ikut timur. Kenapa? Kita sudah tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Kita mulai melihat arah angin. Oh ini lagi ke utara, kita ke utara. Oh ini kayaknya lagi ke barat nih, kita ke barat. Oh ini lagi ke selatan nih, kita ke selatan. Tiap tahun berubah. Sini kita belajar Bapak Ibu ya, bahwa dasar iman kita, penentu arah dari hidup kita itu Alkitab dengan fokusnya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Apalagi kita baru merayakan Paskah. Untuk apa dia mati di kayu salib? Capek, menderita, disiksa, dihina, diludahi, diremukkan. Sampai wajahnya tidak kelihatan, tidak dikenal orang lagi. Seperti yang kita tonton kalau kita nonton film The Passion of Christ itu.
Wah, itu dicampur begitu siapa yang mau? Kita belum mengalami penderitaan sehebat yang diderita oleh Yesus. Coba kita bayangkan, apakah kita mungkin nggak kita menerima seperti itu? Pasti kita akan berpikir 2 kali. Jadi disinilah Bapak Ibu ya, Rasul Paulus itu dalam bacaan kita Efesus 2 ingin menggambarkan sebelum, sesudah. Sebelum itu jauh, sesudah itu kita jadi dekat. Sebelum itu kita orang asing, orang pendatang, sekarang menjadi anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua adalah anggota keluarga. Ya, amin. Itu yang harus kita pegang. Itu harus kita bawa, kita ini anggota keluarga Allah. Dengan segala apapun keadaan kita. Anggota keluarga itu bukan berarti yang gerejanya megah, sekali ibadah 10.000. Mereka itu yang anggota keluarga Allah. Atau yang orang kaya, punya mobil 5. Wah, punya villa di sana, di sini. Wah, itulah keluarga Allah. Bukan itu. Tuhan tidak menyatakan status sosial soal keluarga Allah ini. Tidak ada sini bicara status sosial. Di mata Tuhan kita semua sama, kita ini anggota keluarga. Oleh darah Yesus, darah Kristus. Itu saja kuncinya. Kita terima Yesus tidak? Makanya Bapak Ibu, ini anak muda jangan gampang menjual Yesus demi harta, tahta, wanita. Ini konteksnya juga ke sana. Wah, mendingan aku menikah dengan dia, nggak apa-apalah. Jadi mualaf. Yang penting masa depan terjamin. Ya kan begitu nih. Hitung-hitungan ekonominya kan begitu. Gampang lah. Nggak masalah itu. Oh nggak apa-apalah. Jadi mualaf, yang penting aku naik pangkat. Naik jabatan. Nggak apa-apalah. Urusan surga kan masih lama. Kan gitu ya. Gampangin nih. Urusan surga masih lama. Nggak tahu juga kapan kita mati. Nanti kan bisa bertobat. Kan gitu nih. Ini kan hitung-hitungannya sudah mulai ya ikut aliran dunia. Padahal katakan Alkitab tadi jelas. Batu penjurunya harus Yesus Kristus. Apapun keadaannya, seperti lagu kita tadi itu pas sekali. Kalau kita resapi lagu tadi itu, udah dialah itu. Kitalah yang sedang dinyanyikan oleh lagu tadi itu. Kita nih semua. Jadi tidak bisa kita katakanlah, iya, nggak apa-apalah, dosa kecil. Bapak Ibu kalau dalam pertukangan, kalau pondasinya miring 1 senti katanya, kalau udah naik bata menjadi dinding, itu bisa miring 10 senti. Padahal pondasinya miring 1. Makanya makin lama naik, ini kalau miring, ke atas itu jauh tambah miring. Makin jauh miringnya. Kita kalau udah terbiasa dengan hal seperti itu, nggak apa-apa dosa kecil. Kan cuma bohong. Apalagi sekarang istilah tuh, bohong putih demi kebaikan. Udah bohong demi kebaikan. Ini kan sudah jadi apa ya? Gaya hidup. Daripada dimarahi bos. Gak apa-apa bohong dikit-dikit lah. Nanti minta ampun sama Tuhan. Daripada dimarahi orang tua, gak apa-apa. Bohong-bohong dikit, bohong-bohong putih lah istilahnya. Bohong demi kebenaran. Sudah bohong kebenaran lagi. Ini kan udah tak bolak-balik ini ya. Mana yang benar, mana yang salah udah gak jelas. Nah kalau kita tidak fokus kepada tadi, batu penjuru tadi, ya kita ikut. Ya gak apa-apa. Cuma dosa kecil. Ya itu tadi. Miring 1,5 senti ke atas itu makin miring. Kita udah biasa hal-hal yang kecil, bohong, putih. Lama-lama kan bohong setengah gede kan gitu ya. Bohong setengah besar. Nggak apa-apa, nggak ketahuan. Lama-lama bohong besar. Habis bohong besar sekali kan gitu. Baru ketangkep. Digebukin massa kan begitu. Jadi Bapak Ibu ya kita lihat. Apa yang dikatakan John Calvin tahun 1500, beliau ini salah satu bapak gereja ya, reformator. Kristus bukan hanya bagian dari iman kita,
tapi pondasi dari seluruh kehidupan rohani kita. Jadi Kristus bukan hanya bagian dari iman kita, tapi pondasinya. Gak bisa tidak. Harus ke situ larinya. Apa-apa pun tarik ke Yesus. Apa-apa pun tarik ke Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi. Sekarang ini dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang kehidupan kita ini bukan dilandaskan oleh Kristus lagi, tapi oleh apa? Tradisi. Oleh kebiasaan. Karena orang biasa melakukannya, orang banyak melakukan hal itu, maka kita pun ikut-ikutan melakukan itu. Tradisi. Kita ini Indonesia banyak sukunya ya. Di Papua banyak sekali sukunya, 315. Masing-masing punya budaya, punya tradisi, punya kebiasaan. Padahal kebiasaan itu ada yang tidak seturut dengan firman Tuhan, para nabi dan rasul. Tapi karena udah biasa ya, dari sejak opung dari opung saya pun udah kayak gini kok. Ya, ini udah kebiasaan keluarga kami. Udah, kita ikut aja. Kita udah nggak bisa lagi, nggak peka lagi. Ini nggak cocok nih sebenarnya ini. Udah bertentangan ini. Ini batu penjurunya bukan Yesus Kristus lagi. Akhirnya kita ikut. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Itu makanya dalam pembacaan kita ini, pembangunan menuju kepada yang bertumbuh menuju ke dewasa. Jadi ada kata bertumbuh. Jadi tidak stagnan ya Bapak Ibu ya. Kita ini tidak, kalau kue itu nggak kembang itu apa? Bantat ya. Kita tidak, bukan seperti kue yang kita bikin kue nggak kembang, bantat. Bukan begitu. Kita ini Tuhan mau bertumbuh. Makanya salah satu juga di dalam firman Tuhan itu, selain soal bangunan, firman Tuhan juga sering memakai istilah bertumbuh dan berakar. Karena ada pohon tumbang, padahal pohonnya besar. Tapi kenapa tidak berakar? Tuhan juga mau kita bertumbuh dan berakar sama. Jadi Tuhan ini dalam Kolose, Paulus memakai istilah lain lagi. Kalau di Efesus dia pakai bangunan, batu penjuru. Nah, ini berbicara tentang tukang. Jadi pada waktu itu orang-orang yang ada di Efesus bisa nangkap. Karena arsitektur ya, di sana kota Efesus itu terkenal. Bangunan-bangunannya kuil-kuil. Dewa-dewinya itu megah-megah. Jadi orang bisa ngambil, gampang menerima. Oh ya. Tapi Paulus juga mengambil istilah bertumbuh dan berakar. Sama. Jadi kita juga jangan tumbuh doang gitu. Apalagi nggak berbuah. Ada angin sedikit, tumbang. Ini sama juga dengan Matius 7. Orang bijaksana bangun rumah di mana? Di atas batu atau di atas pasir? Sama. Jadi semuanya ayat firman Tuhan ini saling mengkait, tarik, menarik. Supaya apa? Supaya kita tahu. Mungkin kalau bicara soal bangunan, mungkin mama-mama. Kalau di Papua mama-mama. Ibu-ibu nggak ngerti ya, nggak nangkep. Mungkin kalau yang laki-laki nangkep. Oh bangunan, oh iya. Pernah lihat tukang kerja. Tapi mungkin untuk bagian yang lain. Orang lebih nangkep kalau diumpamakan tentang pohon. Bertumbuh. Berakar. Gampang diingat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan orang bijak itu membangun rumahnya di atas batu. Jadi pada waktu ada banjir, ada tidak roboh. Kalau di atas pasir sedikit aja langsung selesai. Nah ini kenapa? Itu tadi dasarnya itu tidak ada. Gampang sekali roboh. Nah Bapak Ibu, saya kasih lagi pandangan Bapak gereja kita ya. Irenaeus tahun 200 Masehi. Manusia tidak diciptakan langsung sempurna.
tapi dipanggil untuk bertumbuh menuju kesempurnaan. Jadi tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Dipanggil Tuhan semuanya itu untuk bertumbuh menuju kesempurnaan. Kalau dalam bacaan kita tadi, judul khotbah tadi, kedewasaan. Sama. Jadi semua kita ini sedang menuju kepada kedewasaan. Tidak ada tidak. Jadi jangan kita merasa sekarang, ya bagaimana ya? Ya, kayaknya ikut Tuhan Yesus itu tidak ada gunanya. Lebih bagus ikut Muhammad gitu ya. Cepat naik pangkat. Sekarang ini banyak Bapak Ibu, itu sudah menjadi kebiasaan di sana sini ya. Kalau zaman saya dulu SMA itu yang namanya marga Batak itu semua pasti orang Kristen. Contohnya marga saya si Tanggang. Itu pasti Kristen semua. Sekarang, wih jangan harap. Ada yang Islam. Banyak. Wih, cepat sekali berubah ya. Cepat sekali berubah. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin dulu suku, makanya ya sekarang yang namanya kantong Kristen. Ya Bapak ya. Yang ada lagi yang murni kantong Kristen. Nias, Mentawai. Dulu tuh Kristen semua. Kalau orang bicara orang Nias, wah Kristen tuh. Mentawai Kristen tuh. Batak Toba, wah Kristen tuh. Dulu yang Islam itu Batak Tapsel, Nasution, apa segala macam masih buah. Nah ini pasti Islam ini kan gitu. Kalau sekarang Sinaga, Tampu Bolon, apa sebutkan aja nama. Wah, belum tentu dia Kristen. Masuk masjid. Wah bagaimana ini? Nah, inilah tadi yang tidak bertumbuh di atas dasar para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Udah bengkok-bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Bagaimana dulu ceritanya mereka sampai jadi bukan lagi ikut Yesus? Mungkin bapaknya masih ikut Yesus, tapi dia sudah tidak ikut Yesus. Akhirnya anaknya pun bukan lagi ikut Yesus. Turun-temurun. Ini yang menjadi perhatian dari Rasul Paulus. Makanya Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita fokus kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke suatu rumah, bertamu nih, masuk ke ruang tamu. Terus di ruang tamu, Bapak Ibu lihat banyak mainan-mainan di lantai berserak-serak. Dalam pemikiran kita, apa si penghuni rumah ini? Berarti penghuni rumah ini punya anak? Iya. Itu langsung orang kasih kesimpulan. Kalau kita bertamu ke rumah orang, di sana buku, kita lihat agak di dalam buku. Wih, jangan-jangan yang punya rumah ini dosen kali ya. Buku di mana-mana. Begitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang lain masuk dalam hidup kita, apa yang dilihatnya? Apa yang dilihatnya? Ini anak Tuhan. Ini orang Kristen kah? Itu kan yang dilihatnya. Dilihatnya kok hidupnya amburadul juga nih. Sama aja. Aku punya teman, orang seberang. Wah hidupnya kayak begini-begini. Lah aku masuk ke sini. Kenal sama orang ini, katanya dia orang Kristen. Hidupnya. Oh, ya sama aja dengan yang sana katanya. Bagaimana kita ini mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan? Tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Ini kan masalah pertanggungjawaban. Kita masuk rumah orang, di sepatu di sana, ini sini. Oh ini anak kecil banyak nih, ini mainan di sana nih. Gampang kan menilai. Kalau orang masuk dalam hidup kita, apa yang dilihatnya dalam hidup kita? Adakah Kristus dalam hidup kita? Atau sama saja? Dilihatnya dia bergaul sama kita 1 hari, 2 hari, seminggu, yang keluar dari mulut kita semua isi kebun binatang. Dia bilang ini katanya pengerja, katanya aktif di gereja. Baru seminggu aku jalan sama dia, sudah keluar semua kebun binatang. Apa bedanya dengan yang sana kemarin? Apakah begitu Bapak Ibu?
Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dekat. Yang sudah menjadi keluarga Allah tadi itu. Jangan kita sama lagi. Jangan seperti anak tadi, anak jalanan sudah diadopsi. Sudah statusnya diangkat. Tahu-tahu dia, aku mau ke jalan lagi lah. Aku mau sembarangan lagi. Pakaianku compang-camping, tidak ditukar berminggu-minggu. Makan tidak jelas. Itu kan seperti itu jadinya kita. Karena kita tidak mengenal identitas kita. Jati diri kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita harus hati-hati. Karena tujuan akhir, itu ayat 22. Ayat 22 Bapak Ibu. Tujuan akhirnya apa yang Tuhan mau? Bapak Ibu perhatikan ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun kan menjadi tempat kediaman Allah. Inilah Tuhan mau. Ini sejalan dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena di sini tadi di ayat 22 menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Roh huruf besar. Artinya apa? Roh Kudus. Itu relevan, paralel dengan ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3:16. Sama pengertiannya. Kita harus sampai pada titik itu. Tuhan mau bahwa tubuh ini tempat kediamannya. Itulah endingnya. Dari sebelum, sesudah, jauh, dekat, pendatang, jadi anak Allah, keluarga Allah. Ini, jadi ini. Terus tujuannya untuk apa Tuhan? Akhirnya di mana nih? Ayat 22. Tuhan mau kita menjadi kediamannya dalam roh. Nah sekarang pertanyaannya itu tadi Bapak Ibu ya. Kalau orang masuk dalam hidup kita, yang dilihatnya baik Roh Kudus bukan? Ini menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus kita, jadi baiknya Allah bukan? Hidup kita ini. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Bahwa kita adalah keluarga Allah. Itu dulu. Identitas kita harus tahu kita keluarga Allah. Apapun keadaan kita. Kita ini keluarga Allah. Apapun keadaan kita. Jadi ini keluarga Allah. Bahkan kita disebut sebagai anak. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi yang menerimanya dulunya huruf besar. Jadi menerima Yesus. 1 Yohanes ayat 12. Jadi kita anak Allah, itu dulu dipegang. Ada masalah, kita ini anak Allah. Mungkin kita ini di mata Tuhan seperti anak kecil yang sedang belajar makan tadi. Mungkin kita ini di mata Tuhan seperti anak kecil lagi belajar jalan. Atau di mata Tuhan kita ini sebenarnya seperti anak kecil yang sedang belajar bicara. Salah-salah. Gak jelas kedengaran. Tapi orang tua tetap mengajar anaknya supaya mengejak kata demi kata itu dengan baik. Mungkin kita seperti itu juga. Seperti tanah liat tadi juga. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa menguatkan kita Bapak Ibu. Apapun keadaan kita. Status kita. Kita adalah keluarga Allah. Kristus adalah pondasi, batu penjuru. Kita sedang dalam proses pertumbuhan. Sampai nanti kita benar-benar menjadi, tubuh kita adalah bait Allah. Tempatnya Roh Kudus. Jadi pada waktu orang mengenal kita, masuk ke dalam hidup kita, orang lihat, wih, kalau sama ibu itu lain, rasa damai, kan gitu. Tenang rasanya. Jangan sampai ketemu sama dia tuh bikin emosi. Terus gak enak dengarnya. Nanti apa-apa kebun binatang keluar. Kalau apa-apa kata-kata jorok keluar. Waduh.
Jangan sampai orang menganggap kita seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini statusnya. Jadi tujuan kita adalah menjadi tempat Tuhan berdiam. Terakhir Bapak Ibu, ilustrasi. Ada seorang tukang batu berusaha memahat batu. Katakanlah batunya sebesar ini. Dia membelah dua. Dia pahat sekali. Tak, 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 tak. Gak pecah-pecah. Gak ada apapun, gak ada. Tapi begitu pukulan ke-50, tes, terbelah dua batu. Pertanyaannya, yang membuat batu pecah itu pukulan yang keberapa? Ya? Ya. Yang membuat batu itu bukan pukulan yang ke-50. Tapi pukulan yang ke-1 sampai ke-49. Pukulan yang ke-50 itu hanya menyelesaikan teks pecah. Demikian juga kita Bapak Ibu. Tenang saja. Mungkin Tuhan sedang pahat kita. Tek, 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 tek. Kok gak berubah nasibku ya? Tek, tek. Kok masalahku banyak sekali Tuhan? Satu belum habis, yang ini udah datang. Mungkin Tuhan sedang mahat. Tak, 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 tak. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kita bisa melihat kehidupan kita secara keseluruhan. Supaya kita tidak gampang goyah, hancur. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Baik, saya tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah berakhir hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mungkin kurang sempurna Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami ini sedang Engkau bangun. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhan belum selesai dengan kami. Terus berproses dengan kami. Tuhan, bentuklah kami Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan. Banyak yang kami hadapi. Pergumulan kami Tuhan. Banyak Tuhan. Masalah tahun lalu belum selesai. Tahun ini ada lagi datang Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Agar kami bisa menjadi tempat kediaman Roh-Mu. Agar pada waktu orang mengenal kami, orang melihat ada Kristus Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami lewat pembacaan firman Tuhan Efesus 2 ini Tuhan. Ayat 19 sampai 22. Kami semua sudah dekat Tuhan. Kami bukan orang jauh. Tapi terkadang oleh karena masalah, oleh karena pergumulan apapun, kami merasa kami ini jauh dari Tuhan. Karena kami melihat Tuhan gak jawab doa kami. Sepertinya doa kami ini mentok di plafon rumah Tuhan. Gak nyampe ke surga. Kuatkan kami Tuhan. Kami sadar sekarang bahwa kami belum selesai dengan Tuhan. Tuhan, kami tetap terus berproses. Seperti tanah liat itu Tuhan. Sampai kami betul-betul menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Sebelum itu terjadi, kami harus siap mengalami proses yang mungkin menyakitkan. Harus dibakar, harus dibentuk. Supaya kelihatan indah nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Meteraikan firman ini Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih.